Topik bahasan kali ini adalah tentang titik berat. Di sini adalah kita belajar tentang di mana letak pusat massa suatu benda jika bendanya itu merupakan gabungan-gabungan daripada benda dimensi 1, benda dimensi 2, benda dimensi 3, atau tentang massa. Jadi pada saat kita mau belajar tentang titik berat adalah titik di mana benda memperoleh keseimbangan translasi dan rotasi. Ini salah ketik. Translasi dan rotasi berarti maksudnya dia pada saat itu mempertahankan kondisi aslinya, sigma gaya sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0, adalah semua titik pada benda atau di sekitar benda tersebut di mana berat semua bagian benda terpusat pada titik tersebut. Ini juga adalah pengertian daripada titik berat. Atau suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat daripada benda tersebut. Jadi kalau misalkan dia berdasarkan massa, X-nya itu dihitung berdasarkan massa daripada benda yang pertama dan posisi titik berat sementaranya dia. Tapi kalau misalkan, jadi kalau berdasarkan massa pakai M, kalau berdasarkan panjang pakai L, berdasarkan luas pakai A, rumusnya mirip-mirip semua. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Di sini ada beberapa yang harus dihafalin, yaitu terutama benda-benda yang dia bentuknya garis. Jadi kalau dia bentuknya garis, lokasi titik beratnya itu adalah setengahnya. Kalau benda berbentuk setengah lingkaran, ini adalah bagian daripada ini. Jadi kalau misalkan kita katakanlah lupa rumus ini, kita bisa mencarinya dari rumus yang ini. Karena untuk yang busur lingkaran ini bisa kondisinya beda-beda. Maksudnya sudutnya 30 derajat bisa, sudutnya 60 derajat bisa untuk yang nomor 2 ini. Ya, sudut 90 derajat bisa, sudut 270 derajat bisa. Pokoknya semua bisa untuk yang busur lingkaran. Tapi kalau busur yang setengah lingkaran, itu khusus 2R per Pi ini. Terus kemudian ini untuk yang dimensi 2. Jadi benda-benda yang bentuknya segitiga. Posisi titik beratnya di mana? Ini gambar daripada lokasi titik beratnya dia. Kalau dia bentuknya jejaring genjang, lokasi titik beratnya di mana? Kalau dia juring lingkaran, kalau setengah lingkaran. Sekali lagi, ini itu adalah bagian daripada yang atas sebenarnya. Terus kemudian bentuk yang luasan tetapi selimutnya. Jadi bendanya bentuknya dimensi 3, tetapi yang kita hitung adalah titik berat daripada luasan dia. Ini ada beberapa rumusnya. Terus kemudian ini untuk yang dimensi 3. Sekarang kita coba contoh-contohnya. 3 buah partikel bermassa sama dengan koordinat sekian. Koordinat titik pusat massa sistem adalah, berarti koordinat-koordinat ini itu sudah dihitung dari koordinat 0,0. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu massanya, koordinat titik pusat massa sistem, ya berarti tinggal dihitung satu-satu. M1 dikali sama titik berat daripada benda yang pertama, M2 dikali titik berat daripada benda yang kedua, M3 dikali titik berat benda yang ketiga dibagi sama total massa, M1 tambah M2 tambah M3. Karena massanya sama, berarti kita bisa misalin variabel M. X1-nya tahu, M2, M, X2-nya kita tahu, terus kemudian yang ketiga, M dikali 2 dibagi sama total massa 3M. Berarti hasilnya adalah 3M, 4M, berarti hasilnya 6M dibagi sama 3M. Berarti 3, untuk nyari tahu Y-nya sama, M1 kali Y1 tambah M2 dikali sama Y2 ditambah sama M3 dikali Y3 dibagi total massa. Massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3. M1, Y1, M2, Y2, M3, Y3 dibagi sama 3M, berarti hasilnya adalah 9M dibagi sama 3M, berarti 3. Jadi koordinat titik berat gabungannya adalah 3, ini 2 ya. 2,3. Itu hasil koordinat titik pusat massa. Jadi kalau misalkan makanya dibilang dia posisinya nggak pas kan kadang-kadang. Suatu titik di mana atau di sekitar benda tersebut. Jadi kalau misalkan kita gambar untuk benda yang ini, di salib sumbu, X, Y, 3,0. 3,0 berarti ada di sini. Berarti di sini ada benda M. Terus kemudian ada 1,4. Berarti di sini. Di sini. Terus kemudian ada 2,5. 2,5 berarti di sini. Tuh. Nah, sedangkan titik berat daripada gabungannya mereka itu ada di 2,3. Di sini.
mereka bertiga, gabungnya itu di set yang barusan saya gambar. Jadi lokasi titik beratnya itu nggak selalu di posisinya mereka. Jadi bisa di sekitar benda tersebut. Itu adalah titik berat yang dia itu bisa mewakili untuk mereka bertiga. Terus kemudian berdasarkan panjang. Jadi ya terserah kita panjangnya mau kita anggap yang mana. Dan akan lebih gampang kalau misalkan kita bikin dalam bentuk tabel. Bentuk tabel seperti ini. Saya tuliskan tabelnya di atas saja. Berarti di sini ada L. Katakanlah di sini adalah L1. Ini L1. Di mana saya bisa tulis? Ini L1. Terus kemudian katakanlah ini adalah L2. Terus kemudian ini adalah L3. Terus kemudian di sini adalah L4. Berarti tinggal tulis L1, L2, 3, dan 4. Terus kemudian kita gambar lokasi daripada titik beratnya dia. Di sini ada X. Di sini ada Y. Nah, L1 berarti kalau kita nyari tahu titik beratnya ada di sini. Ini adalah Z1. L2 posisi titik beratnya adalah di sini. Tengah-tengah daripada L2. L2-nya kan dari sini ke sini. Berarti di sini adalah Z2, di sini adalah koordinat Z3, di sini adalah koordinat Z4. Ini bentuknya adalah setengah lingkaran. Coba lihat itu. Posisi titik beratnya di mana? Ini kalau misalkan kita gambar kayak gitu. Nah, ini posisinya di sini tengah-tengah. Ini ke sini tengah-tengah. Sementara ini Y-nya adalah 2R per Pi. Jadi lokasi titik beratnya dia adalah kurang lebih di sini. Ini adalah Z4. Jadi tulisin dalam bentuk koordinat. Panjangnya dulu dong. L1 panjangnya 4, L2 panjangnya 3, L3 panjangnya 1 satuan, L4-nya agak sedikit. Berarti itu adalah setengah lingkaran kan ya? Setengah lingkaran berarti setengah kali Pi kali D. Setengah kali Pi, D-nya kan adalah, ini angkanya 5 ya, kurang. D-nya berarti adalah 2, berarti jawabannya adalah Pi. Jadi sigma L-nya adalah tinggal ditambah 4 tambah 3 tambah 1, berarti 8 tambah Pi. Koordinat titik beratnya untuk benda 1 di situ, berarti kalau misalkan kita tulisin koordinatnya, untuk koordinat itu berarti 2,1 ya. Horizontalnya 2, vertikalnya 1, terus kemudian Z2, ini kan 3. 3 itu berarti ini 1,5 daripada posisi ini. Jadi dari sini ke sini itu 1,5. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu koordinatnya, yang panjangnya yang ini jangan dihitung pada saat kita ngitung lokasi titik beratnya yang di setengah daripada panjangnya dari sini sampai ke sini, jangan dihitung dari bawah karena L2-nya kan cuma dari angka 1 sampai ke angka 4. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk koordinat, berarti koordinat daripada Z2-nya adalah 1,1 ditambah sama 1,5. 1 ditambah sama 1,5 berarti 2,5, berarti tulisnya 5/2. Untuk koordinat daripada Z3, berarti koordinatnya adalah 1 ditambah sama setengah, berarti 1,5, terus kemudian tingginya adalah sama kayak 2 itu, terus kemudian L4, berarti X-nya adalah 4, terus kemudian Y-nya adalah, tadi rumusnya 2R per Pi kan ya? Jadi, tingginya 1 ditambah sama 2 kali R. 1 ditambah 2 kali R, R-nya 1 dibagi Pi. Berarti hasilnya adalah diganti Pi ditambah sama 2 dibagi Pi. Udah. Oke, kita bisa nyari tahu X-nya. Caranya adalah panjang dikali sama, berarti sigma panjang dikali sama koordinat titik berat daripada sementara, dibagi sigma L, kaliin semua. Berarti saya punya 4 kali 2, ditambah sama 3 kali 1, ditambah sama 1 kali 1,5, 3/2, ditambah sama Pi, dikali sama 4, dibagi sama total panjang, 8 tambah Pi. Berarti sama dengan, berapa ini? 8 ditambah sama 3, ditambah sama 3/2, ditambah sama 4Pi, dibagi sama 8 tambah Pi. Ditambahin, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 3/2, 11 tambah 1,5, 12,5, 25/2, berarti kita bisa tulis 25 plus 8Pi dibagi 2 dibagi 8 plus Pi. Berarti adalah 25 ditambah 8Pi dibagi sama 16 tambah 2Pi. Itu X-nya. Kalau kita mencari tahu Y-nya, berarti sigma LY dibagi sama sigma L. Berarti L1 4 dikali Y1,
L2-nya 3 dikali Y2-nya 5/2 ditambah L3-nya 1 dikali 2 ditambah sama Pi dikali sama Pi plus 2. Dibagi Pi, dibagi semua panjang, 8 plus Pi. Tambah-tambahin. 4, 6 ditambah sama 15/2 ditambah sama Pi plus 2 dibagi 8 tambah Pi dikali 2 atas bawah. Jadi kita punya apa? Kali 2 atas bawah 12 ditambah sama 15 ditambah sama 2 Pi ditambah sama 4 dibagi sama 16 tambah 2 Pi. Yang atas berarti 27 tambah 4, 31 ditambah 2 Pi dibagi sama 16 tambah 2 Pi. Jadi titik berat gabungannya Z adalah 25 ditambah 8 Pi dibagi 16 tambah 2 Pi, 31 tambah 2 Pi dibagi sama 16 plus 31, ya betul, 16 tambah 2 Pi. Itu yang berdasarkan panjang. Sekarang yang berdasarkan luas. Yang berdasarkan luas seperti ini, kalau misalkan dia itu ada bolongnya, itu kan dia ada bolong kan. Sebuah cakram serba sama dengan jari-jari R memiliki lubang dengan jari-jari sekian. Tentukanlah letak pusat massa terhadap pusat cakram tanpa lubang. Berarti di sini pusatnya itu yang dibuletin gede itu, titik yang dibuletin gede. Terus kemudian katakanlah kita anggap benda ini adalah benda 1, yang ini adalah benda 2. Berarti benda 2-nya itu nanti luasnya ada minusnya. Berarti di sini kita bikin A, terus kemudian di sini X, Y, A1, terus kemudian A2, terus kemudian dikasih sigma A. Jangan lupa ada minusnya. Jadi A1 luasnya pi R kuadrat ya. Pi kali R kuadrat. Luasan untuk benda 2. Benda 2-nya berarti adalah pi R kuadrat juga. Ada minusnya R-nya tapi diganti. R per 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah minus 1/4 pi kali R kuadrat. Jadi ada minus 1/4 pi R kuadrat. Sigma A-nya berarti adalah 3/4 pi R kuadrat. Sekarang koordinat titik berat sementaranya dia. Untuk benda 1 di situ berarti koordinatnya juga tetap 0,0. Untuk koordinat daripada yang putih berarti adalah R per 2 positif karena dia arahnya ke kanan daripada titik pusat massa, titik pusat daripada cakramnya, 0. Berarti Y-nya kita nggak usah cari. Karena Y-nya adalah 0. Berarti kita tinggal ngitung X doang. Karena dia berdasarkan massa, berarti X sama dengan sigma A dikali sama X dibagi sama sigma A, terus kemudian tinggal disubstitusi. A1 Pi dikali sama R kuadrat dikali sama 0, enak, nggak usah dihitung. Setengah, 1/4 Pi dikali sama R kuadrat dikali sama R per 2. Dibagi sama sigma A-nya 3/4 Pi kali R kuadrat. Terus kemudian tinggal diganti. Apa yang bisa diganti-ganti? Minus 1/8 Pi kali R pangkat 3 dibagi sama 3/4 Pi kali R kuadrat. Jadi sama dengan, ini coret sama ini, 2, berarti minus 1/6 R. Jadi koordinat daripada titik berat sementaranya, titik berat daripada gabungan dari kedua benda, minus R per 6,0. Jadi hasil gabungan dari mereka berdua kurang lebih titik beratnya dia ada di sini. Min R per 6. Ini adalah Z-nya. Oke, terus kemudian berdasarkan volume. Di sini tujuannya mau nyari tahu letak titik berat benda karena dia ada gambar sesuatu di sini yang dia tuh ditebelin, berarti pusatnya maunya di situ. Nah, sekarang kita nyari tahu letak titik berat daripada silinder sama kerucut. Kita coba lihat catatan lagi. Itu silinder. Silinder itu posisinya adalah setengah tinggi. Kerucut posisinya adalah 1/4 tinggi. Setengah tinggi dan 1/4 tinggi. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Saya nggak usah tulisin dia benda 1 atau mana. Saya tinggal tuliskan di sini adalah Z1. Berarti artinya silinder itu adalah benda yang pertama. Terus kemudian di sini adalah Z2.
Jadi kalau misalkan dibikin tabel, kita butuh volume karena dia nggak ngomong apa-apa tentang massa jenis, jadi massa jenisnya dianggap sama, jadi kita nggak usah ngitung yang rumus yang ada massa jenisnya. Di sini kan tadi ada massa jenisnya kan, ada rho-nya. Nah, kalau misalkan dia massa jenisnya sama, ya berarti nggak usah dikali sama rho. Rho-nya dibuang aja, sigma Vx sama sigma Vy. Oke, di sini ada volume. Di sini yang susahnya adalah ngitung volumenya sebenarnya. Karena dia ada ngitung pipiannya kan. Jadi agak lebih susah daripada ngitung luas sama ngitung panjang. Jadi saya tulisin di sini agak gede ya. Di sini ada V1 karena dia nggak ada yang bolong, berarti dia nggak usah dikasih minus. Rumus daripada volume silinder itu adalah pi R kuadrat kali tinggi, berarti di sini pi kali R, R-nya berarti 5 kuadrat dikali tinggi, tingginya 30. Berarti di sini kita tinggal ngitung 25 kali 30. 25 kali 30 berarti adalah 750 pi. Untuk nggak terlalu panjang. V2-nya berarti adalah sepertiga dikali luas alasnya pi kali R kuadrat dikali tinggi, tingginya 20, berarti 25 kali 20, 500 pi dibagi 3. Jadi kita bisa ngitung sigma volume sama dengan 750 ditambah sama 500 dibagi 3. Hasilnya adalah 2750 pi dibagi 3. Terus kemudian kita nyari tahu koordinat titik berat sementaranya. X-nya di sini untuk Z1 adalah 5, kan dia tadi setengah tinggi kan? 5 sama 15. Terus kemudian untuk Z2 itu juga 5. Sementara Y-nya jangan lupa 30 ditambah sama seperempat tinggi. Seperempat tinggi dalam hal ini seperempat kali 20, berarti 5, hasilnya 35. Jadi sebenarnya X-nya kita nggak usah nyari, karena X-nya itu udah pasti hasilnya 5. Coba kita lihat nih. Berarti kalau misalkan kita tulis volume 1 kali X1 ditambah volume 2 dikali X2 dibagi sama V1 tambah V2. Volume 1-nya itu 750 pi dikali sama 5 ditambah sama 500 pi per 3 dikali sama 5 dibagi sama 2750 pi dibagi sama 3. Ini kalau misalkan kita tambahin, kalau misalkan 5 kita faktorin, terus kemudian ini sama ini kita tambah, tadi kan ditambah hasilnya ini, jadi sebenarnya hasilnya juga 5. Karena X-nya itu sama aja, jadi nggak usah dikerjain. Jadi kalau ada beberapa yang dia tuh sama, ya langsung aja, kayak seperti tadi nih. Apa yang sama? Oh, ini nggak ada yang sama. Terus kemudian luas. Nah, ini kan enak. Y-nya kan 0. Jadi kan Y daripada titik berat gabungannya berarti juga 0, nggak usah dikerjain. Maksudnya kita tinggal tulis aja karena dia memang hasilnya 0. Nah, di sini yang X-nya nggak usah dikerjain sebenarnya. Kita tinggal ngerjain Y-nya doang. Y-nya berarti sama dengan V1 750 pi dikali sama 15 ditambah sama 500 per 3 pi dikali sama 35 dibagi sama 2750 pi dibagi sama 3. Jadi dalam hal ini ya sebenarnya pi-nya dicoret aja karena pi-nya kan nggak ada gunanya. Udah. Berarti tinggal dihitung. Mungkin kalau misalkan nggak bisa ya difaktorin. Supaya dia tuh nggak terlalu susah ngitungnya. Misalnya seperti gini nih. Berapa yang kita bisa faktorin? 750 kita faktorin 250 kali 3. Di sini kan ada 15. 15 kan 5 kali 3 ditambah sama 500 per 3 berarti 250 dikali 2 dibagi sama 3 dikali sama 5 kali 7 dibagi sama berapa yang kita bisa cari? 250 dikali sama berapa tuh? 2750 dibagi 250. Berarti hasilnya adalah 11 dibagi 3. Nah, sekarang kalau misalkan bingung ya kali 3 ya atas sama bawah. Kali 3 atas sama bawah berarti 3-nya ini nambah jadi 3 pangkat 3 ya. Berarti 250 kita bisa faktorin. Terus kemudian 5 kita bisa faktorin. Yang 3 sama 3 ini ketambahan 1 berarti jadi 27. Terus kemudian 3-nya ini jadi hilang. 250-nya ketarik keluar, terus kemudian 5-nya ketarik keluar, berarti tinggal 14 dibagi sama 250 kali 11, 3-nya ini kan udah hilang kan, dikali 3 kan, berarti ini bisa coret, dan seterusnya. Jadi tinggal dihitung. Jadi koordinat titik beratnya ketemu. Atau saya hitung aja, karena kita butuh posisi, berarti di sini 27 ditambah sama 14,
Hasilnya berapa? Dikali sama 5, berarti adalah 205 per 11. 205 per 11 itu, kalau misalkan kita cari, hasilnya itu adalah 18 lebih. 18 lebih 2, berarti 7. 7 per 11. 18, 7 per 11. Jadi titik berat daripada benda gabungannya itu posisinya itu ada di atas 15. Ini kan 15. Ini 15. 18, 7 per 11 nggak sampai 30. Berarti kurang lebih di atas ini sedikit. Berarti ini adalah setnya. Set daripada gabungannya dia. Simbolnya kayak gini. Tapi kalau misalkan di sekolah ngasih simbol yang berbeda, ya silakan pakai cara di sekolah. Kemudian yang terakhir, yang soalnya agak variasi sedikit. Gambar di bawah ini adalah gabungan daripada dua potong papan segi 4 dan segitiga sama kaki. Ingat segiganya sama kaki. Berarti ini posisinya sama panjang. Ini 12, 4, berarti tengah-tengahnya 4 juga, berarti di sini kesimpulannya 2. Ini 2. Dah. Tujuan soal agar titik berat gabungannya persis di titik P. Persis di titik P, tentukanlah panjang sisi A. Karena satu-satunya titik adalah itu, berarti koordinat titik berat daripada gabungannya itu harus adalah 0,0. Nah, sekarang kita tulisin, katakanlah di sini adalah benda 1, ini adalah Z1, ini adalah Z2. Berarti kita bisa bikin tabelnya, tetap kita harus bikin tabel ya. Jadi di sini kita punya A, terus kemudian di sini kita punya X sama Y. Saya tulis di sini A1, terus kemudian tulis A2. Hitung A1, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 4 kali 12. Tulis setengah kali 4 kali 12, berarti 24. Ada ukuran, berarti cm persegi, satuan nanti aja, pada terakhir. A2-nya berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti A kali 12, berarti 12A. Terus kemudian kita cari tahu posisi, jangan lupa cari sigma A-nya dulu. Sigma A-nya berarti 24 ditambah sama 12A. Terus kemudian untuk posisi X. Ya sebenarnya posisi X kita nggak usah ngitung, karena dia kan 0 kan. Jadi tinggal ngurusin Y doang. Sekarang segitiga. Coba kita lihat dimensi 2. Ini adalah benda dimensi 2. Segitiga. Mana posisinya dia? Ini posisinya tengah-tengah ya. Ini posisi tengah-tengah. Terus kemudian tingginya adalah sepertiga tinggi. Terus kemudian pada saat hitung persegi panjang persis di tengah-tengah. Berarti kalau misalkan kita terusin. Seperempat tinggi kan tadi. Sepertiga tinggi, seperempat tinggi untuk pucut ya. Oke. Berarti set satunya itu adalah sepertiga dari 12. Sepertiga dari 12, berarti hasilnya adalah 4. Nah, sementara yang itu koordinatnya adalah minus A per 2, karena posisinya di bawah daripada koordinat P. Jadi kita tinggal ngurusin yang Y-nya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu Y-nya, nilainya berarti sama dengan 0. Nih. 0. Berarti sama dengan A1 kali Y1 ditambah sama A2 dikali sama Y2 dibagi sama A1 tambah A2. 0 sama dengan A1. A1 nilainya 24 dikali sama 4 ditambah sama A2. A2-nya nilainya adalah 12A dikali sama minus A per 2 dibagi sama jumlah luas 12A. Tapi dia nggak ada artinya. Jadi tinggal pindah ruas sama dengan 0. 24 dikali 4, 96, dikurangi sama, ini bisa dicoret sama ini, berarti minus 6A kuadrat, 6A kuadrat sama dengan 96, A kuadrat sama dengan 96 dibagi sama 6. 1, 16, berarti dalam hal ini A-nya sama dengan plus minus 4, yang 4 dipakai, yang minus nggak dipakai, gara-gara dia panjang nggak mungkin minus. Tujuan soal mencari tahu panjang sisi A dan sudah ketemu. Oke, titik berat ini akan ngefek ke dalam jenis-jenis kesetimbangan tertentu, yaitu adalah kesetimbangan stabil, labil, atau kesetimbangan netral atau indifferent. Jadi pengertian daripada kestabilan stabil atau mantap adalah kestabilan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan kembali ke posisi semula begitu gaya itu dihilangkan. Jadi kalau misalkan kita punya contohnya adalah benda yang digantung seperti ini, kalau misalkan bendanya ini digantung, kalau dia dikasih gaya maka dia akan bergerak ke atas kan ya. Dia akan bergerak ke sono, terus kemudian dia juga akan mengayun di posisi yang berbeda. Nih.
dan seterusnya. Dia akan punya ayunan seperti itu. Pada saat gaya dihilangin, nanti pada saat lama-kelamaan dia akan kembali lagi ke posisi semula. Hal yang paling penting adalah kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya kedudukan titik berat benda. Jadi pada saat awal posisi titik beratnya di sini, di titik acuan, pada saat dia tuh berubah, berarti titik beratnya dia akan naik, akan berubah-ubah, tetapi yang jelas posisinya dia di tempat-tempat yang berbeda itu selalu lebih tinggi daripada titik acuannya pada saat belum ada gaya. Jadi ini adalah kesetimbangan stabil. Labil itu adalah kebalikannya. Kesetimbangan labil adalah kalau misalkan gayanya itu dilakukan ke dia, posisi titik beratnya itu tidak akan kembali ke posisi semula. Dia ditandai dengan turunnya titik berat. Jadi kalau misalkan kita gambar kayak gini kira-kira, pada saat dia dikasih gaya, maka si bola ini akan jatuh. Pada saat bola akan jatuh, posisi titik berat semula itu di ketinggian ini, sementara posisi titik berat yang baru itu di posisi di tanah. Jadi relatif dia tuh lebih di bawahnya. Tipe kesetimbangan yang ketiga adalah kesetimbangan netral atau indifferent, adalah suatu kesetimbangan yang dia itu tidak mengalami perubahan posisi daripada titik berat. Jadi kurang lebih posisi seperti ini. Kalau misalkan kita lakukan gaya ke bola ini, maka posisi bolanya itu hanya akan bergerak horizontal yang dia tidak mengefek terhadap posisi ketinggian daripada titik berat. Titik beratnya dia tetap tingginya sebatas jari-jarinya dia. Itu semua adalah penjelasan tentang titik berat, baik teori maupun hitungannya. Bahan kali ini sudah selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video yang lain.